warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam acara kajian rutin Ramadan. Tentunya bersama aku Sarli dan juga pemateri luar biasa kita Bapak Ahmad Bahrul Razi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Sarli. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sejauh ini masih tetap lancar ya Pak puasanya. Alhamdulillah. Semoga kita semua, Bapak sekeluarga, Sarli sekeluarga dan juga teman-teman yang lagi nonton nih Pak, semoga diberikan kelancaran dalam berpuasa hingga menuju hari kemenangan ya Pak. Amin. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah berbincang-bincang di 2 episode ya Pak terkait definisi akidah dan juga istilah serta pembagian dari akidah itu sendiri. Tentunya kita di episode ketiga ini kita masih sama ya Pak, pokok pembahasannya tetap di akidah, namun dengan subpembahasan yang agak berbeda yaitu di ruang lingkupnya ya Pak. Nah, kira-kira ketika kita mulai mempelajari terkait akidah, kira-kira ruang lingkup di akidah sendiri itu bagaimana ya Bapak? Sesuai dengan definisi kemarin itu kan takrifnya, kalau dalam bahasa Arab itu bahasanya takrif. Jadi akidah itu kan mengikat keimanan kita. Dengan akidah itu kemudian karakter kita itu bisa jelas apakah dia seorang muslim atau dia non muslim. Kalau kita akidahnya Islam berarti ya akidah itu harus mengikat 6 kepercayaan itu harus komplit. Jadi antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kemudian qada dan qadar. Itu 6. Kalau 6 itu nggak lengkap secara prinsip ya bukan akidah Islam. Jadi dia mungkin belum sempurna Islamnya tapi beriman. Jadi ada orang yang beriman tetapi tidak berakidah Islam begitu. Berarti mengikat kepada, ini kembali lagi kepada di episode pertama ya Pak ya, mengikat dari ke-6 rukun iman itu sendiri. Iya. Jadi iman itulah yang diikat sehingga menjadi ciri khas kita, keberagamaan kita menjadi muslim atau non muslim gitu. Baik Bapak, kan ketika kita mau belajar terkait akidah, apakah memang ada pembagian-pembagian tersendiri dalam artian di ruang lingkupnya itu, apakah memang sudah setara sama kita mau belajar akidah ya udah akidah di golongan ini udah sama ruang lingkupnya seperti itu? Apakah memang ada pembagian-pembagian tertentu? Iya, betul, itu tadi sebenarnya. Kalau kita mulai dari yang pertama, kita percaya kepada Allah misalnya, maka itu ruang lingkup uluhiyah namanya. Itu samalah persis. Semua agama saya kira ada keimanannya dan ada akidahnya begitu yang mengikat. Kalau itu persoalan ketuhanan maka itu disebut uluhiyah. Kemudian kalau kita percaya kepada Nabi, itu artinya nubuah itu ya, persoalan kenabian. Ya. Kemudian kalau itu persoalan akhirat, persoalan surga, neraka, itu namanya ruhaniyah itu. Ruhani. Kemudian ditambah lagi namanya simaiyah begitu. Jadi kita hanya mendengarkan itu dari berita, kabar, hadis, ayat dan sebagainya seperti bidadari. Kemudian itu ya urusannya kita memang harus percaya sudah. Kalau masih menyoal, itu berarti kita tidak percaya. Nah, komponen dari 6 itulah sebenarnya kemudian yang disebut dengan ruang lingkup. Disederhanakan. Jadi kalau percaya kepada Tuhan, itu artinya uluhiyah. Percaya kepada Nabi ya sesuai urutan-urutan yang dibaca 6 tadi yang itu yang rukun iman yang 6 itu. Kalau sudah dijabarkan tuh pasti ke sana mesti. Ya. Berarti tetap ruang lingkupnya kepada rukun iman itu sendiri ya Pak ya. Betul, betul. Nah, selanjutnya Pak, ketika kita sudah berbicara terkait ruang lingkup akidah ini sendiri, apakah ketika kita mau mempelajari terkait akidah ada kaidah atau pedoman dari akidah itu sendiri Pak? Iya. Pasti ada ya. Kalau Islam itu kaidahnya ya mesti berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kaidah-kaidah Islam itu ya berdasarkan nas, Al-Quran dan hadis begitu. Kemudian
karena kita berbicara otentisitas. Otentisitas itu artinya keaslian. Orang kan ingin yang asli. Sholat kita sama-sama mengklaim bahwa itu asli seperti yang dilakukan oleh Nabi. Puasa kita diklaim oleh kita sendiri bahwa puasa kita sudah sama dengan puasa Nabi. Cuman begini persoalannya, kalau kita sama-sama mengklaim ternyata praktek sholatnya berbeda, praktek puasanya berbeda, itu berarti dari sumber yang berbeda. Dari sumber yang berbeda. Sumbernya berbeda. Tetapi sekarang kan begini, yang penting bahwa sumber itu bisa berbeda dan praktek berbeda, tetapi sanad dalam bahasa dalam bahasa keilmuan itu ada sanad, ada jalur keilmuan yang nyambung langsung, misalnya dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in, kemudian tabi'in generasi ketiga, tabi'in generasi kedua, kemudian para ulama ahli kalam, ulama ahli fikih, terus kemudian kepada guru-guru kita, misalnya di pesantren itu, kalau keilmuan Islam itu butuh nyambung terus. Sehingga ketika misalnya kita mau belajar agama, maka prinsip pertama yang selalu ditanya itu, nyambung nggak guru kita nasab keilmuannya kepada Kanjeng Nabi. Iya, betul, nah, sekarang itu celakanya banyak kemudian akidah-akidah yang mengklaim diri sebagai akidah yang paling murni, paling otentik, tetapi tidak mempertimbangkan sanad dan asal usul. Nah, itu kaidah yang perlu dijaga. Jadi yang penting itu adalah bahwa akidah itu harus berbasis keilmuan. Berbasis keilmuan. Keilmuan. Kalau jadi keilmuan itu penting. Makanya ada organisasi yang menyebut diri Nahdlatul Ulama. Itu artinya memang memprioritaskan keulamaan. Nah, karena keilmuan yang dipenting, maka referensi yang penting. Semua referensi dibaca, tidak hanya referensi yang kelompoknya sendiri. Nah, bahayanya referensi yang mengambil dari kelompoknya sendiri itu biasanya gampang menyesatkan, gampang mengkafirkan. Nah, sementara kalau di Nahdlatul Ulama saya percaya karena seluruh kitab dibaca, cuman kita kemudian nanti melakukan diskusi, dialog, menyaring itu kaidah. Sebenarnya kaidahnya apa? Ilmiah. Karena begini, antara Imam Asy'ari saja itu berbeda dengan Imam Al-Maturidi. Kemudian Imam Asy'ari 40 tahun juga pernah di Mu'tazilah. Kalau bicara lebih dahulu mana, lebih dulu Mu'tazilah daripada Imam Asy'ari. Tapi kenapa kemudian kita memilih Imam Asy'ari? Ya karena kita melihat bahwa bahan-bahan yang digunakan, referensi yang digunakan oleh Imam Asy'ari itu lebih nyambung sanadnya, referensinya, kemudian lebih mendekati kepada nas Al-Quran. Tidak begitu bebas menggunakan akal, tapi juga tidak terlalu terikat dengan nas. Itu kaidah yang berlaku di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Masih tetap terikat pada satu ruang lingkup ya Pak berarti? Betul. Berarti pada intinya ketika kita mau mempelajari terkait akidah, tentunya terkait ruang lingkupnya, apalagi terkait kaidahnya, kita masih tetap bersumber pada Al-Quran tentunya ya Pak. Namun iya, betul. Ketika kita juga mau mempelajari kepada sumber-sumber dalam artian kepada guru, kita juga harus memperhatikan jalur sanadnya ya Pak ya. Apakah masih memiliki hubungan atau tidak ya Pak? Langsung atau tidak, nyambung atau tidak. Karena ditakutkan Sarli sendiri ya Pak, Sarli pribadi pernah mendengar ada sebuah akidah ataupun sebuah ajaran ya Pak, sebuah ajaran yang mengandung bid'ah Pak. Iya, itu bid'ah itu ada. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga sepakat bahwa bid'ah itu ada. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mengatakan bahwa bid'ah itu ada, tetapi kita tidak kemudian membabat habis, memukul rata bahwa semua bid'ah itu terlarang, semua bid'ah itu jelek, semua bid'ah itu sesat. Nah, ulama yang detail mempelajari keilmuan Islam itu mesti membagi, ada bid'ah yang masih bagus, ada bid'ah yang memang tidak bagus. Dibagi lagi masalah ibadahkah atau ibadah muamalah. Apakah muamalah, apakah ibadah murni seperti sholat, zakat, itu sudah mujma' alaih, disepakati oleh semua ulama. Kalau dalam masalah ibadah kita menambah-nambah itu sesat, sepakat semua ulama itu. Tetapi kepada hal yang misalnya tidak ditentukan oleh nas, seperti misalnya ya teknologi,
aktivitas muamalah, kemudian jual beli kita sekarang ini kan online, kan tidak ada itu dalam Al-Quran dan hadis. Nah itu nggak kemudian harus kita pukul rata bahwa itu tidak boleh. Jadi kalau kita bicara tentang perbedaan itu pasti ada, bid'ah ada, tetapi tidak semudah itu kemudian menuduh orang melakukan bid'ah, dan karena bid'ah kemudian dia sesat, dan karena sesat dia masuk neraka gitu. Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begini, ikhtilaf itu rahmat, perbedaan itu rahmat. Yang menjadi bencana itu iftiraq namanya. Iftiraq itu berpecah belah. Saya belah ya, Pak? Berpecah, artinya suka berpecah belah, suka mengasingkan diri dari kelompok. Maka kemudian Nabi mengingatkan sejak awal, alaikum bil jamaah, maka ambillah yang paling mayoritas. Karena di mayoritas itu berarti dia sudah sudah banyak mengkaji, kemudian toleran. Kalau yang sedikit itu biasanya cenderung mereka itu eksklusif namanya. Jadi ada bahasa wulu itu berlebih-lebihan, itu yang menyebabkan nanti ya. Yang menyebabkan itu wulu, kemudian setelah berlebihan ta'assub kepada kelompoknya, kemudian mutatarrif. Kemudian mutatarrif itu artinya ekstrim. Kembali lagi kepada pembahasan di episode pertama. Betul ya, Pak, ya? Jadi itu nyambung memang, karena kita temanya kan tetap sama. Lebih ini ya Pak, berarti kepada ke orang-orang yang lebih mudah mengkafirkan ya Pak. Betul. Jadi Al-Ghazali itu sudah memperingatkan kita sebenarnya dalam kitabnya At-Tafriqah itu bainal Islam wa Zanadiqah. Itu ada kitab di situ karena beliau pernah mengalami di satu masa ketika beliau sudah menjalankan hidup, memilih jalan sufi, kemudian dia kembali mengajar. Dia banyak mendapatkan intimidasi, kemudian kecaman dari teman-teman mungkin tokoh waktu itu atau intelektual. Dia kemudian pernah dicap juga sebagai kelompok yang sesat. Dia melakukan pembelaan. Tidak mungkin semudah itu sesat, karena intinya ya iman itu yang 6 itu. Kalau masih percaya kepada yang 6 itu dengan cara rasional, dengan cara pembenaran hati, dengan cara majazi, dengan cara hakiki, itu tetap Islam. Hanya dianggap sebagai ikhtilaf, perbedaan saja, bukan iftiraq. Bukan memecah belah, bukan ya, berpecah belah, bukan berkelompok-kelompok. Baik, ternyata ketika kita tambah dalam mempelajari akidah ini sendiri, banyak sekali hal-hal yang dapat kita gali ya Pak. Betul. Jadi hasanah kita memang kaya dalam bidang itu. Dan juga tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap memperkaya hazanah keislaman kita agar iman kita juga menjadi lebih kuat ya Pak. Mungkin kita dapat mencukupkan dulu ya Pak ya pertemuan kita di episode ketiga kali ini terkait ruang lingkup akidah. Mungkin dari Bapak Bahrul Razi sendiri dapat memberikan sepatah dua kata bagi teman-teman yang sedang menonton di rumah nih Bapak. Ya, jadi ini beragama itu sesungguhnya belajar ilmu. Jadi ad-dinu al-ilmu gitu. Jadi agama itu ilmu sebenarnya. Tidak mungkin orang beragama dengan baik, dengan moderat kalau kita tidak mengasah ilmu pengetahuan kita, terus belajar, tidak berhenti belajar. Sebab ketika kita berhenti belajar, itu artinya kita merasa sudah yang terbenar, paling benar begitu. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita di episode ketiga terkait ruang lingkup akidah sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah masih ada hal-hal yang membuat penasaran terkait ruang lingkup akidah atau terkait definisi akidah dan juga istilah serta pembagiannya, kalian bisa mengajukan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.